Kadang sebagai leader, sebagai business owner, cara terbaik kita untuk menolong seseorang adalah dengan mengeluarkannya dari tim kita. Saya tahu ini nggak populer, tapi realita yang terjadi adalah banyak banget business owner, banyak banget sales manager yang terlalu lama membiarkan underperformer berada di dalam tim mereka. Dampaknya banyak sekali yang negatif. Pertama, perusahaan kita rugi secara omset dan juga secara gaji. Yang kedua, tim lain yang bekerja keras akhirnya secara moral mereka menurun. Mereka mempertanyakan kenapa saya mesti rajin kalau yang tidak becus kerjanya tetap dipertahankan. Tapi ada juga dampak dari customer. Customer bisa komplain, customer bisa kecewa. Saya bahkan dengar cerita dari klien saya yang customer-nya bilang bahwa ngapain kamu kirim sales itu ke tempat saya, nggak bisa bantuin dan dia nggak ngerti apa-apa. Customer bisa kecewa. Dan Anda sebagai leader, sebagai business owner, Anda bisa capek sendiri. Anda bisa frustasi. Tapi di bagian salesnya, bagi sales itu tersendiri juga, dia jadi lemah. Dan kalau orang jadi lemah, orang jadi dibiasakan ditoleransi terus waktu dia berkinerja buruk, akhirnya dia dalam tanda kutip, dia impotent secara skill. Kalau dia sampai keluar dari tempat kerja Anda, berarti dia nggak mampu ngerjain apa-apa. Kenapa? Karena Anda membiarkan performa buruk terlalu lama. Sehingga Anda dalam tanda kutip melatih dia untuk nyaman bekerja ala kadarnya. Sekedar kerja aja gitu. Dan yuk, dalam video ini saya mau ajak Anda reframe. Kita kemas ulang sudut pandang kita. Kita lihat dari sudut pandang lain ya. Jadi, begini. Kalau Anda sudah memenuhi 3 syarat ini, kalau Anda sudah berikan dia arahan yang jelas, bahwa dia ini kinerja buruk gara-gara kurang prospek, kurang banyak kunjungan, dia kinerja buruk karena product knowledge-nya jelek, lemah di product knowledge, dia kinerja buruk gara-gara dia ini orangnya nggak sabaran, pengen bypass atau dia berapa kali itu dia nggak bisa negosiasi dengan baik. Anda berikan arahan jelas. Yang kedua, Anda sudah berikan target aktivitas. Saya garis bawain, target aktivitas bukan target omset. Dan Anda sudah berikan supervisi, tapi dia tidak berubah, maka mengeluarkan individu tersebut bukan berarti Anda gagal atau jahat sebagai leader. Bisa jadi Anda justru sedang menolong dia menemukan tempat yang lebih cocok di mana dia bisa flourish, dia bisa berprestasi di sana. Jadi, saya mau ajak Anda lihat video ini, kita bikin action plan kecil. Saya ingin Anda coba, entah itu memejamkan mata atau sekedar dengerin dan kemudian memikirkan, apakah ada satu sales yang sudah lama Anda rasa udah terlalu panjang nih saya toleransi kinerja buruknya. Ada nggak satu sales seperti itu? Apakah Anda sering merasa lelah kalau mesti coaching atau mesti meeting one on one sama dia? Atau Anda sudah mulai merasa, tim lain nih mulai mempertanyakan standar saya nih. Saya dinilai pilih kasih, saya dinilai takut keluarin orang. Nah, kalau Anda jawabannya banyak iya dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, jangan pura-pura nggak lihat, jangan pura-pura nggak dengar. Tapi saya tantang Anda, saya ajak Anda, ya, dalam minggu ini, Anda lakukan percakapan 4 mata dengan sales tersebut. Kalau Anda perlu bawa satu support atau satu saksi, boleh juga. Tapi Anda perlu lakukan hal seperti ini. Pertama, nyatakan performanya. Berupa data, bukan opini. Kamu ini kurang kunjungan banget. Kamu conversion rate rendah banget. Ya, kamu nggak kebanyakan diskon dan sebagainya. Kita nyatakan performa dia secara data. Yang kedua, nyatakan bahwa performa itu nggak memuaskan buat saya. Jangan pakai bumbu-bumbu, ya kamu lebih baik sih dibandingin awal. Enggak. Performa memuaskan atau enggak, itu aja. Intinya gitu aja. Dan yang penting adalah Anda perlu berikan dia target aktivitas. Target aktivitas bukan target omset yang spesifik selama 4 minggu. Kita kasih kesempatan 4 minggu, 1 bulan. Contoh dari target aktivitas adalah, saya ingin dalam waktu 4 minggu, kamu bisa melakukan 8 meeting
dengan prospek baru. Atau kamu bisa mengirimkan 20 proposal kepada prospek baru yang spesifik berupa target aktivitas. Jadi bukannya bilang, coba dong lebih semangat, coba yuk kita bisa, dan sebagainya. Enggak. Saya pikir itu is not helping ya, tidak membantu. Cuma sekedar dia merasa, aduh bos saya masih kasih kesempatan. Enggak. Justru sebagai bos, kita perlu diberikan arahan kepada dia. Dan kalau sampai Anda sudah nyatakan fakta, Anda sudah berikan target aktivitas, sudah supervisi, sudah pantau itu tiap berapa hari Anda cek, tapi dia tidak berubah. Ingatlah, kadang sebagai leader, sebagai business owner, sebagai sales manager, cara terbaik kita untuk menolong seseorang adalah dengan mengeluarkan dari tim. Dan itu yang bisa kebaikan Anda bisa lakukan bagi dia, bagi perusahaan Anda, bagi sales yang lain, bagi customer Anda, dan bagi diri Anda sendiri. Semoga video ini membantu. Selalu ingat, everybody wins when a leader gets better. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau Anda suka video ini, yuk boleh like, boleh subscribe, dan pasti saya minta tolong di-share. Share di grup, share kepada teman-teman yang membutuhkan, kerabat atau saudara yang punya bisnis yang sedang membutuhkan juga. Saya Dani, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.